Halo, perkenalkan nama saya Endang Musikasari dengan NIM G0023 168 dari kelompok B10. Nah, pada sebuah skenario, Bang Sopo datang ke IGD dengan keluhan tidak bisa menjaga keseimbangan. Jalannya sulit dan langkahnya pendek, kemudian badannya bungkuk dan tangannya kadang bergetar tak stabil. Lalu, apa kemungkinan penyebab kelainan Bang Sopo? Kemudian di mana letak anatomi dari kelainan otak tersebut? Lalu jelaskan anatomi dari pons, medula oblongata, dan cerebellum. Nah, jadi keluhan yang dialami oleh Bang Sopo ini kesulitan menjaga keseimbangan, langkah pendek, tubuh bungkuk, dan kadang tangan bergetar tidak stabil. Itu mengarah pada kemungkinan adanya penyakit Parkinson. Nah, Parkinson sendiri adalah gangguan neurodegeneratif yang mempengaruhi gerakan dan seringkali berkembang secara perlahan. Nah, gejala utamanya ini ada tremor, kekakuan otot, bradykinesia atau gerakan lambat, dan gangguan postur serta keseimbangan. Nah, penyakit Parkinson ini disebabkan oleh kerusakan atau kematian neuron di substansia nigra yang terletak di bagian basal ganglia di otak tengah atau midbrain. Nah, substansia nigra ini merupakan area otak yang berperan dalam kontrol gerakan. Lalu, neuron di substansia nigra menghasilkan dopamin. Lalu, neurotransmitter yang penting untuk mengatur gerakan. Nah, penurunan produksi dopamin di area ini menyebabkan gejala motorik yang khas seperti penyakit Parkinson. Kemudian saya akan menjelaskan tentang anatomi. Yang pertama ada pons. Nah, permukaan anterior pons ini cembung dari satu sisi ke sisi menunjukkan adanya banyak serabut yang melintang yang konvergen pada masing-masing sisi membentuk pendicularis cerebellaris medius. Kemudian pada garis tengahnya itu terdapat alur dangkal yang disebut sulcus basalis yang ditempati oleh arteri basilaris pons. Lalu pada tiap sisi pons di permukaan anterolateral keluar nervus trigeminus dan di area sulcus antara pons dan medula oblongata dari medial ke lateral itu keluar nervus abducens, nervus facialis dan vestibulocochlearis. Nah, permukaan posterior pons itu tertutup oleh cerebellum. Lalu permukaan posterior sebelah lateral dibatasi oleh pedunculus cerebellaris superior dan terbagi menjadi dua bagian simetris oleh sulcus medianus posterior. Nah, di sebelah lateral sulcus medianus terdapat penonjolan yang disebut eminensia mediana yang berlanjut ke inferior dan meluas menjadi colliculus facialis. Nah, di sebelah lateral eminensia dan colliculus facialis dibatasi oleh sulcus limitans dan di sebelah lateral sulcus limitans terdapat area vestibuli. Untuk mendeskripsikan bagian dalam pons dibagi menjadi bagian posterior disebut tegmentum dan bagian anterior disebut bagian basalis oleh serabut melintang korpus trapezoidum. Nah, struktur pons dipelajari pada dua tingkat, yaitu potongan transversal melalui bagian kaudal, colliculus facialis, kemudian ada potongan transversal melalui bagian kranial, nucleus nervus trigeminus. Nah, untuk fungsi pons sendiri, eh, pons ini mengandung tractus ascendus et descendens, kemudian nucleus spontinus merelay impuls Sarvi dari area motoris cortex cerebri ke cerebellum. Nah, itu mengandung nukleus vestibularis untuk keseimbangan. Di situ juga pusat respirasi bersama dengan medula oblongata. Kemudian di sini terdapat nukleu nervi cranialis 5, 6, 7, dan 8. Nah, kemudian ada medula oblongata. Nah, medula oblongata ini membentang dari sulcus spondylus inferior hingga medula spinalis. Berakhir setinggi foramen occipital magnum. Panjangnya sekitar
3 cm. Kemudian aspek ventral dari medula oblongata terdapat visura mediana anterior yang dibatasi pinggirnya oleh piramis. Dibentuk oleh tractus corticospinalis yang nanti sebagian besar akan menyilang membentuk decussatio pyramidum. Nah, kemudian pada bagian posterolo, posterolateral piramis terdapat oliva yang merupakan elevasi membentuk oval karena adanya nukleus olivaceus inferius. Kemudian di posterior oliva terdapat pedunculus cerebellaris inferior yang menghubungkan medula oblongata dengan cerebellum. Nah, di dalam sulcus di antara oliva dan pedunculus cerebellaris inferior muncul villa radicularis nervus glossopharyngeus, nervus vagus, dan radix cranialis nervus accessorius. Kemudian pada aspek posterior, bagian setengah kranialnya membentuk bagian dasar dari ventriculus quartus. Nah, pada bagian bawah aspek posteriornya terdapat sulcus medianus posterior. Pada sisi sulcus medianus posterior terdapat penonjolan yang disebut tuberculum gracilis dan di sebelah lateralnya terdapat tuberculum cuneatus. Nah, tepat di lateral tuberculum cuneatus terdapat tuberculum cinereum yang dibentuk oleh tractus descendens nervi trigeminalis. Struktur internal medula oblongata terdiri dari substansia alba dan grisea seperti pada medula spinalis, tetapi dengan penataan ulang pada masa embriologi. Nah, untuk fungsi dari media oblongata itu dia mengandung tractus ascendens X descendens. Kemudian centrum medullaris merupakan nuklei yang terlibat dalam fungsi kontrol denyut jantung, tekanan darah, respirasi, batuk, menelan, dan muntah. Nah, di medula oblongata itu terdapat nukleu nervi cranialis 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang eh, cerebellum. Ini merupakan bagian terbesar kedua setelah cerebrum. Dipisahkan dari cerebrum oleh tentorium cerebelli. Nah, cerebellum ini terletak di fossa cranii posterior, di posterior ventriculus quartus, pons, dan medula oblongata. Cerebellum ini berhubungan dengan bagian posterior truncus cerebri melalui berkas simetris yang disebut pedunculus cerebellaris superior, media, dan inferior. Untuk struktur eksternalnya, cerebellum terdiri dari dua hemisferium cerebelli yang dihubungkan di garis tengah oleh vermis. Permukaan cerebellum berlipat-lipat disebut folia yang berorientasi melintang dan dipisahkan oleh fisura-fisura. Nah, cerebellum ini dibagi menjadi 3 lobus utama, yaitu lobus anterior, lobus posterior, dan lobus flocculonodularis. Kemudian untuk struktur internal dari cerebellum terdiri dari lapisan luar berupa substansia grisea, yaitu korteks cerebelli, dan bagian dalamnya berupa substansia alba. Substansia alba dalam gambarannya tampak seperti pohon disebut arbor vitae. Nah, substansia alba sebagian besar terdiri dari serabut aferen dan juga eferen yang berjalan dari dan ke korteks. Di dalam substansia alba terdapat 4 pasang nuklei cerebelli. Nah, itu penjelasan saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.